Pernah nggak sih kalian itu sudah belajar hingga larut malam untuk ujian besok pagi di sekolah? Harus setor hafalan, ikut kajian, dan aktif ikut kegiatan di asrama dan juga di sekolah. Kalian tuh ngerasa sangat lelah. Kalian sudah istirahat, kalian sudah refreshing, sudah mencoba segala cara untuk kembali bersemangat, tapi tetap saja rasanya selalu lelah, overwhelmed, kepala pusing, dan selalu ingin istirahat. Tenang guys, kalian tidak sendiri. Dan perasaan itu juga tidak salah kok. Halo guys, perkenalkan nama saya Sabila Aziza Febriani. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, NIM 232111025. Saat ini saya sedang duduk di semester 6. Pengalaman magang saya di bidang psikologi pendidikan di wilayah Patani, Thailand Selatan. Nah guys, kalau kalian pernah merasakan hal seperti tadi, kalian nggak salah kok. Dan kalian juga nggak sendirian. Banyak siswa-siswa yang bersekolah di dua kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum umum dan kurikulum keagamaan, yang mana dia tuh harus stay di boarding school. Sama, semuanya merasakan hal seperti itu. Dan itu wajar, karena badan kita tuh sudah lelah, sudah kelebihan kegiatan karena harus ikut kegiatan di asrama, ada jadwal ibadah, ada jadwal piket, dan juga organisasi di sekolah. Itu wajar sekali terjadi. Mungkin banyak orang mengira ini adalah suatu rasa malas, tapi nggak cukup sampai di situ guys. Ini bukan sekedar rasa malas biasa. Ini dampaknya nyata secara psikologis. Konsentrasi bisa menurun, semangat dan motivasi belajar bisa menurun, mudah tersinggung, mudah emosi, dan juga sulit menerima kritik dan saran dari orang lain. Rasa seperti ini sangat wajar terjadi ketika tubuh kita ini kelebihan beban. Jadi respon tubuhnya otomatis akan tidak sama seperti biasanya. Dari pengalaman magang di sekolah berasrama, cerita seperti tadi bukan hanya terjadi pada satu atau dua siswa saja, namun banyak sekali siswa yang merasakan hal yang sama. Yang salah itu bukan capeknya guys, yang salah itu kalau capeknya dipendam sendirian terus-menerus. Hal itu ketika capek akan menimbulkan kurangnya motivasi dan juga tidak semangat belajar. Itu yang salah bukan capeknya, tapi yang salah ketika capek tersebut dipendam sendirian secara terus-menerus. Ketika rasa it's okay if you need to share your story, tidak semua harus kamu pendam sendirian, karena ketika kita bercerita dengan orang lain, boleh jadi kita bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan saran, bisa mendapatkan pengalaman baru dari orang yang sudah mengalami hal kita lama. Nah, kalau yang ngerasa seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, kita bisa membuat jadwal secara realistis. Seperti contohnya itu, ketika kita ada banyak kegiatan dalam satu hari, ada harus belajar, hafalan, ikut kegiatan kajian, harus tetap di asrama, harus ada kegiatan organisasi di sekolah. Kita buat jadwal realistis berdasarkan skala prioritas. Jangan semuanya ditumpuk di dalam satu waktu, karena itu akan membuat diri kita itu ke pressure, sehingga bukan malah mengerjakan satu persatu, tapi malah tidak mengerjakan sama sekali. Yang kedua, kita bisa cerita ke teman atau ustazah. Kemudian yang ketiga, kita boleh mengizinkan diri kita ini untuk beristirahat. Jadi istirahat itu bukan tanda malas guys. Istirahat itu bagian dari proses belajar. It's okay kalau kita perlu untuk tidur lebih lama, kalau kita perlu untuk main ke suatu tempat, dan itu tidak salah. Rasa istirahat itu merupakan proses dari belajar, bukan berarti diri kita ini malas. Dan kamu guys yang sedang berjuang menyeimbangkan dua hal ini, kamu sudah luar biasa sekali hebatnya guys, karena ini tidaklah mudah. Dan
Capek itu wajar, yang tidak wajar ketika rasa capek itu dibiarkan menumpuk terus-menerus, tidak ada solusi dari diri kita sendiri, sehingga kita terus merasa capek selalu. Jadi, yuk mulai jaga kesehatan mental kamu dari langkah kecil yang kamu buat sendiri mulai hari ini. Semangat guys!